Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sekarang ini berada di Pekanbaru, Jalan Cipta Karya. Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita lanjutkan kajian sebagaimana pada episode yang lalu, terlebih dahulu marilah kita berserah diri kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara sekalian, bahasan kita pada sore hari ini adalah tentang mengenal Allah. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, akidah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala maaf ya, mengenal Allah adalah satu persyaratan untuk orang beragama, sehingga Imam Al-Ghazali menyimpulkan bahwa awal dari agama itu adalah mengenal Tuhannya. Awaluddin marifatullah. Awal dari suatu agama apapun adalah mengenal Tuhannya. Tidak ada suatu agama pun yang tidak bertuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, memang dalam agama Buddha ucapan kata Tuhan itu tidak begitu populer, tetapi mengenai sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat Tuhan yang Maha Esa itu disebutkan di dalam ajaran agama Buddha. Misalnya ada istilah ajakatang, bahwa Tuhan itu tidak menjelma, bahwa Tuhan itu tidak akan berupa manusia, dan dia tidak berbentuk, tidak berupa. Jadi karena wahyu tidak begitu banyak sampai kepada Siddhartha Gautama, maka masalah akidah ini tidak berkembang begitu panjang. Hanya disebutkan saja Tuhannya itu, Tuhan Buddha itu ialah yang tidak menjelma, tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak mati. Nah, tapi yang jelas mereka mempunyai paham ketuhanan, cuma tidak diperpanjang. Sedangkan di dalam Islam diperpanjang masalah ketuhanan ini. Bahkan yang paling utama masalah ketuhanan. Itulah sebabnya di dalam pelajaran di madrasah-madrasah sampai perguruan tinggi 20 tahun yang lalu itu anak-anak menghafal sifat 20 yang wajib bagi Allah, sifat yang 20 yang mustahil bagi Allah, satu sifat yang harus bagi Allah. Artinya tidak wajib dan tidak mustahil. Jadi boleh saja, harus. Maaf Bapak Ibu terhormat. Nah, kembali kita kepada pengajaran tentang akidah. Saya dalam mengajar mahasiswa di perguruan tinggi, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu-Ibu, terutama guru-guru saya, masih ada yang masih hidup. Kalau saya mengajarkan sifat-sifat Allah itu, saya sebut persyaratan bagi Tuhan. Nah, hanya saya merubah redaksinya untuk memudahkan pemahaman. Ternyata cara yang saya buat ini sangat mengena. Persyaratan untuk menjadi Tuhan, saya katakan. Pertama, dia harus hayat. Hayat itu hidup, tidak pernah mati selama-lamanya. Padahal dalam kajian sifat 20, hayat itu kan sifat yang ke-10. Tapi ini yang saya tonjolkan yang pertama. Tapi tidak saya sebutkan syarat yang pertama itu harus hayat, tidak. Cuma saya sebutkan bahwa persyaratan untuk menjadi Tuhan itu adalah hayat, hidup,
selama-lamanya, tidak pernah mati. Nah, kemudian barulah saya jemput sifat-sifat yang diatur oleh Abu Musa al-Asy'ari itu dari awal. Tapi yang paling saya tonjolkan adalah sifat hayat, Allah yang maha hidup dan memberikan kehidupan, mengatur kehidupan, membatasi kehidupan. Nah, jadi Allah yang maha hayat itu kehidupannya tidak dibatasi, sedangkan makhluk hidup yang diberi hayat, yang diberi hidup oleh Allah, hidupnya terbatas karena diberi hidup. Kalau Allah hidupnya tidak terbatas karena dia bukan diberi hidup, tapi dia maha hidup, senantiasa hidup. Jadi dalam Al-Quran dikatakan wa huwa hayyul ladzi la yamut. Allah itu maha hidup, tidak akan pernah mati selama-lamanya. Ini yang saya tonjolkan kalau dalam memberikan pemahaman kepada mahasiswa saya, karena mahasiswa yang saya ajar itu tidak seluruhnya beragama Islam. Saya lihat di jurusan manajemen, di jurusan akuntansi, jurusan akademi bahasa Inggris, itu 50-50. Separuh muslim, separuh non-muslim. Saya memberikan kuliah itu malam bagi orang yang sudah bekerja. Jadi dia mengambil kuliah malam. Nah, di situ ketemu dengan saya. Jadi bapak-bapak, ibu saudara sekalian, sifat hayat ini yang saya tonjolkan kepada mahasiswa saya. Dan nampaknya mereka paham. Dan menurut kontak batin saya berhasil melancarkan metode ini. Nah, kemudian barulah saya sampaikan sifat wujud. Wujud itu artinya maha ada. Jadi Allah itu bukan ada, tapi maha ada. Yang ada itu manusia, alam semesta, itu ada. Ada yang diada-adakan. Sedangkan Allah itu maha ada. Sebelum ada itu ada, dia sudah ada, yang disebut dengan maha ada. Setelah yang ada ini tidak ada, yang dia tetap ada. Kenapa? Dia maha ada. Nah, ini mahasiswa saya tidak begitu sulit. Alhamdulillah. Dengan bahasa setelah yang ada ini tiada, yang maha ada itu tetap ada, mahasiswa saya tersenyum. Tidak sulit Pak katanya untuk memahaminya. Walaupun sepertinya ungkapan-ungkapan filsafat, tapi itu sederhana. Kami mudah memahaminya. Jadi bedanya kita ini ada, sedangkan Allah maha ada. Kita makhluk semuanya, bumi, bulan, bintang, matahari, galaksi, aras, kursi, semuanya itu adalah ada. Nah, kalau ada berarti diadakan. Sedangkan Allah maha ada. Sebelum aras ada, Allah sudah ada. Sebelum kursi ada, Allah sudah ada. Sebelum matahari ada, Allah sudah ada. Nah, jadi Bapak diminta hormat. Jadi ditanyakannya, kok bisa? Ini non muslim menanyakan kepada saya, kok bisa Bapak percaya dengan ungkapan-ungkapan seperti itu? Ya, ada syaratnya untuk percaya dengan ungkapan seperti itu. Apa syaratnya? Yang membawa ungkapan itu haruslah orang yang mempunyai 4 sifat. Jadi kalau hanya manusia biasa yang menyampaikan tentang ketuhanan ini, saya tidak percaya, saya katakan. Tapi karena yang menyampaikan itu mempunyai 4 persyaratan, 4 persyaratan, maka saya jadi percaya. Apa persyaratan orang yang menyampaikan seperti ini? Persyaratan yang pertama, dia harus jujur. Bukan hanya jujur diakui oleh kelompoknya saja, tapi orang yang menjadi lawan bagi dia juga mengakui kejujurannya. Nah, sifat jujur itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-amin.
Pertanyaannya, siapakah manusia yang sejak kecilnya setelah diberi gelar Al-Amin? Tak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau itu sifatnya siddiq, artinya sangat lurus dan jujur. Yang kedua, persyaratannya orang yang menyampaikan itu baru bisa meyakinkan kita kalau dia adalah orang yang amanah. Dia orang yang betul-betul menyampaikan apa adanya. Nah, jadi siddiq, amanah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu terkenal semenjak dia dari menjadi pedagang, umur 8 tahun, umur 7 tahun, umur 8 tahun menjadi pengembala kambing, umur 8 tahun, umur 9 tahun menjadi pedagang. Semenjak beliau menjadi pedagang, sudah terkenal dengan keamanahannya. Jadi siddiq, amanah. Kemudian yang ketiga, tabligh, dia menyampaikan apa adanya. Yang keempat, fatonah, cerdas. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah, orangnya sangat cerdas. Demikianlah Bapak Ibu saudara sekalian. Nanti kita sambung lagi pada episode berikutnya. Waalaikumsalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Mak bilang tapi yang mau buat nasi goreng. Masya Allah. Jadi nggak usah makan. Sudah bisa dilanjutkan? Ada yang makan tadi. Ada juga ya. Berarti kita yang belum makan. Jadi buat nasi goreng apa? Bismillah. Nasi goreng sama tahu marasari. Ada orang di depan? Tahu tempe. Ada orang tak? Di depan yang celana nih. Ada lubang di depan tak? Enggak, cuma agak tinggi sedikit aja. Ya. Agak rendah. Betul-betul. Ayah nggak tampak ini. Iya. Lambat-lambat. Kosong belakang. Kosong. Kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Di Pekanbaru hari hujan sekarang. Senja. Kemarin sore juga hujan. Oh. Iya kan? Sudah Mau 2 ke hari. pasar juga nggak jadi kan, Mak? Berturut-turut hujan ya. Nah, hujan ini adalah rahmat. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kok berkabut? Karena udah lama mungkin kurang akrabnya dengan Mak. Karena omak tidur tadi tuh, Mak. Iya. Ini dia datang langsung ini gendong langsung mau. Tadi Mak di kamar ini menyuruh dia di depan pintu. Nggak pernah dia bisa menyuruh. Biasanya dia langsung masuk aja gitu. Rupanya karena ada tutup. Tapi ini angkat dia ke tempat tidur. Akhirnya mau dia teriak-teriak ada sama tutup. Karena malu dia. Iya. Nggak biasa nampak. Enggak itu nggak dia tuh. Ngerti ya. Peduli dia gitu. Ini orang yang belum pernah aku lihat. Yang nggak terlalu dekat, jadi dia ada rasa ingin berhati-hati, lihat tutu dulu. Berarti gitu kan. cerdas dia tuh ya. Iya. Dari kecil udah menunjukkan kecerdasannya. Iya. Berarti dia orangnya tuh peduli gitu. Berarti sama dengan atuknya tuh. Amin. Pintarnya ya. Cerdasnya. Atuknya itu dari kecil udah peduli. Berbeda dengan yang lain-lain. Dengan siapa? Dengan beradik kandung. Oh, kalau abang rendah hadiah. Emang tinggi? Subhanallah. Tinggi kata dia. Waktu kecil. Tinggi, berhati-hatian. Cuma kalau ndak hobi dalam bidang itu nggak bisa disuruh. Hanya bisa disuruh dalam bidang hobinya. Tapi kalau sudah merantau tempat lain, nggak ada tempat bermanja, suruhlah apa-apa aja lah. Nggak ada orang yang mau, kesian. Siapa pula yang mau membela kan? Disuruh orang masuk dalam kandang ayam lah. Suruh memanjat mangga yang ada banyak
Nirun tabuan lah. Tapi kok di rumah kita pun di penyalai pun disuruh orang juga kan, disuruh orang tua juga. Nah, begitulah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Udah azan? Udah Bang. Kami masuk tadi sedang azan. Apa yang dibeli tadi? Banyak tahu, tempe, bawang putih, cabai, sayur. Ikan lele, Paling banyak untuk ikan ayam. patin, Apa tuh? Jeruk Ayam. nipis. Wah, jeruk jeruk nipis. nipis, Obat batuk. Beberapa buah. Kawan ayah ya tanya dulu apa obat batuk yang paling bagus. Biji durian katanya. itu nyuruh mati itu. Dikasih tali katanya, ditelan. Hah? Ditelan, kasih tali ditelan, nantilah masuk, tarik lagi katanya. Astagfirullah. Dia bikin lucu. Oh, kira ini serius. Nah, kasih tali katanya. Nanti dah masuk katanya tarik. Dan tu telan lagi katanya. Sampai 3 kali. Habis batuknya. Dia bikin lucu. Gak usah ditanggapi serius. Alhamdulillahirabbil alamin. Mati lampu? Enggak ya? Insyaallah. Masya Allah. Allah Akbar. Mak cantik. Boleh tolong. Astagfirullah. Sampai sudah waktu kita. Astagfirullah. Astagfirullah. Oh, ya. Masya Allah.